Ya, saya mau lanjutkan lagi. Ya, di sini Bapak membahas masalah bab 3 tentang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bacakan surat kita buka ya, sebenarnya. Ini dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan 32. Nah, sini saya dibaca dulu ya. Ini Bapak bacakan ayat awal mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni asma'i haula'i kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, sini dalilnya. Sini Bapak ada gambar infografisnya. Dari ilmu itu adalah wajib dari setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayatnya sahih ya dari Al-Tirmidzi. Sini ya ada dua gambaran, ada gambar ada dua orang laki-laki dan perempuan. Di dalam mencari ilmu itu kita diharuskan ada dalam diri kita ini, pertama kalian itu harus bersungguh-sungguh ya. Jadi ilmu itu tidak bisa digapai dengan belajar yang tadi asal-asalan ya, asal-asalan baiklah, asal absen gitu, tidak bisa begitu ya. Kalian harus sungguh-sungguh kalau pengen jadi orang sukses dalam mencari ilmu. Yang kedua apa? Luruskan niat. Awas, niat kalian harus diluruskan. Mencari ilmu itu tujuannya untuk mencari ridho Allah. Memang secara keduniaan kita ini sekolah itu yang untuk menunjang nanti ke masa depan kamu. Tapi Bapak harapkan kita sebagai umat muslim yang baik, selain kita untuk menggapai kesuksesan kita nanti, kita pun untuk mencari ilmu itu adalah untuk mencari ridho Allah, supaya nanti ilmu kamu itu berkah ya, tidak hanya mendapatkan hanya ijazah, ujungnya nanti ijazah, tapi bukan itu aja, tapi nanti kamu dapat pahala di dekat Allah SWT. Karena kita ini sebagai orang yang beriman di dunia ini hanya sementara, kita nanti akan kembali ke alam yang Bapa yang namanya akhirat. Nah, ilmu itu akan berfungsi nanti di sana sebagai amalan kamu yang akan menolong kamu nanti di alam sana. Yang ketiga apa? Jangan tidak mudah putus asa. Itu ya, kalau kamu sebagai orang yang mencari ilmu. Jangan sampai kamu ikutan ulangan satu kali nilainya jelek, udah males, udah aja, biarin aja kembang ewe. Tidak boleh begitu ya. Kita coba lagi. Ya sampai ada rasa nanti putus asa ya, karena belajar ilmu itu tidak simsalabim ala kadabra, satu kali belajar untuk bisa ya, tidak bisa, itu memerlukan waktu proses ya. Dulu juga understand dia bisa menemukan penemuan keilmuannya itu dia gagalnya hampir 99 kali, nah yang ke 100 kalinya dia baru berhasil. Itulah ilmu. Maka itu kalau kalian belajar jangan merasa putus asa, harus terus dicoba. Nah, yang keempat apa? Belajar tidak mengenal usia. Awas, anak sekarang banyak beranggapan, Pak, saya mah udah SMP, saya tidak perlu ngaji lagi, tidak perlu belajar lagi. Jadi dia menganggap ilmu itu hanya sebatas sekolah aja, nggak begitu, ya. Jadi kalau kalian secara formal SD, SMP, SMA, nanti sarjana, nanti kamu udah dapat S3, gelar yang paling tinggi di pendidikan, tetap mencari ilmu harus terus ya, karena ilmu itu tidak hanya didapatkan dari formal saja, non formal pun itu banyak sekali ilmu yang kamu pelajari. Yang kata harus punya cita-cita dari sekarang ya, harus. Tapi masalah terkabul atau tidaknya, yaitu kembali kepada kehendak Allah. Tapi dari sekarang kamu harus punya cita-cita.
Pak, saya pengen jadi dokter, silakan, bagus. Pak, saya pengen jadi tentara, jadi polisi, jadi guru, apa saja yang penting yang baik. Kamu harus punya, harus punya cita-cita. Yang saya, kamu jadi apa? Aku mau Pak, jangan begitu. Ya, kita ini sebagai anak, sebagai siswa yang baik, dari sekarang harus punya cita-cita sesuai dengan bakat dan minat kamu dari sekarang. Tapi kamu sekarang, kalau di SMA kan kita hanya 2 jurusan ya, PS. Ya mungkin kalian sekarang untuk peminatannya kamu pilih dari sekarang. Kamu cocoknya di mana nih, ya, buat nanti masa depan kamu. Saya rasa cocoknya dalam meneliti, ya kamu masuknya ke jurusan IPA. Saya senangnya ke ini Pak, baca-baca sejarah begitu ya, dalam kehidupan manusia itu, nanti dari ini kamu ke jurusan PS ya, jadi secara kesosialan. Kalau IPA kan ilmu eksak ya gitu. Nah itu yang 5 ya. Jadi mencari ilmu itu yang kamu persiapkan dari sekarang itu harus teruskan niat, sungguh-sungguh. Nah ini semangat ya, jangan loyo. Kalau sekarang ada yang namanya uji PJJ, teruslah ketik masa bukan nilai Pak, asal lulus deh Pak, yang begitu tetap. Biarpun kita PJJ ambil jarak jauh, tapi semangat kamu harus sama dengan semangat kamu waktu belajar kita tatap muka. Ya, tidak mudah putus asa, belajar tidak mengenal usia, dan punya cita-cita. Itu yang harus kamu terapkan dalam pribadi kamu masing-masing. Nah, sini sebagaimana dalam hadisnya, ya ayuhallah, dalam Al-Quran ya, ini dalam dalil aklinya, dalam surat Al-Mujadah lah, ayat 11, ya ayuhalladzina amanu idza qila lakum fafsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuru fansuru yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya, nah sekarang untuk pada ininya, ada 4 gambar. Ya, gambar 31, gambar 32, gambar 33, dan gambar 34. Coba minta pilih. Coba. Yang di gambar 31 ini, di sana menggambarkan orang yang sedang belajar dengan sistem diskusi. Ya, mungkin kalian sudah sering ya, waktu di SMP, di SD, sama gurunya dibimbing untuk berdiskusi. Untuk sementara ini di masa pandemi ini kayaknya tidak mungkin ya. Mungkin sih mungkin, tapi orangnya tidak sebanyak yang minta. Nah, yang ke gambar 32 itu adalah seorang guru sedang menerangkan pada muridnya ya. Ini biasanya di waktu tetap buka. Nah, gambar yang 33 itu seorang guru atau seorang siswa sedang meneliti suatu penelitian. Nah, yang keempat itu adalah gambar yang menunjukkan tentang kita yang lagi ramai ya, tentang masalah kebanjiran. Ini sosial ya, ini belajar ke sosial, kalau yang tadi ke eksak, Pak ya. Nah sekarang di sini saya baca saja ini ya, kisah Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi, ilmu. Silakan baca saja ya. Ya, Bapak sampai baca sendiri aja lah ya. Nah sekarang ini bukan ke wawasan Islamnya aja, langsung Bapak ke pengertian ilmu. Apa sih ilmu itu? Nah ilmu itu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir dan batin, dan sebagainya. Itu ilmu. Ya. Ilmu itu berasal dari kata Arab, bahasa Arab, ya. Berasal dari kata alima ya'lama ilman. Artinya kata kerja untuk mengetahui. Nah, kedua klasifikasi ilmu dilihat dari mempelajarinya itu ada 2, ada ilmu fardhu ain dan ilmu
fardu kifayah. Apa itu fardu ain, Pak? Fardu ain itu adalah suatu pekerjaan yang wajib dilakukan oleh individu, orang, tidak bisa diwakilkan, ya. Jadi kalau itu tidak bisa diwakilkan, seperti contoh ya, mungkin sholat fardu, sholat zuhur, asar, maghrib itu tidak boleh diwakilkan. Ya, dia pun nanti, Pak, saya mau kalau kan sholat fardunya saya asalnya titipkan aja sama mama atau ayah, dan bisa. Itu adalah kewajiban kamu sendiri. Kalau kamu tidak melakukan, ya udah, dosanya tanggung sendiri sama papa dan tidak tanggung jawab lagi. Ya, kalau ini masalah namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah, ya itu boleh. Kalau ada satu orang yang mewakili, ya diampuni semuanya. Soalnya apa, Pak? Ya kamu seperti sekarang, ya, dari ilmu mungkin salah satunya. Ya, dari ilmu, kalau untuk penyampainya fardu kifayah. Tapi kalau mencarinya fardu ain. Ya, seperti jadi kalau sekarang di daerah kamu ada seorang yang mencari ilmu, yaitu terampuni semua orang-orang yang ada di sekitar. Kalau tidak ada yang satupun yang mencari ilmu, ya udah semua dosa semuanya. Itulah perbedaan fardu ain dan fardu kifayah. Yang ketiga apa? Keutamaan dan kemuliaan ilmu. Ya, insya Allah kalau orang yang berilmu nanti Allah akan memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Ya, di surat Al-Baqarah ya, ayat 32 itu juga Bapak baca tadi, ya, bahwa orang yang berilmu itu dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama besar itu salah satu orang pertama yang diberikan ilmu oleh Allah untuk menghafal semua nama-nama itu dan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua apa? Mengangkat derajat seorang manusia, insya Allah orang yang berilmu ini menerima sosial nanti di masyarakat tidak akan ya kalau dia berakhlak baik, berilmu dan berakhlak baik, insya Allah dia akan derajatnya akan lebih tinggi dibanding dengan manusia yang lainnya. Ya, yang ketiga apa? Warisan para nabi. Nah, kita ini kalau kamu berkeinginan untuk mencari ilmu, terus ditakdirkan sebagai ulama atau ustaz atau guru yang lain, itu kamu sebagai warisan para nabi, ya. Ya, karena kita bisa tahu ini, tahu itu dari siapa? Ya dari guru. Maka itu kalau seorang guru itu disebutnya warisan para nabi. Ya, sebagaimana tadi di hadis riwayat Tirmizi dari Abu Darda, Rasulullah bersabda, sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar dan tidak pula dirham atau harta, tapi mereka mewariskan ilmu. Nah, maka siapa yang mengambilnya, sungguh telah mengambil bagian yang besar. Ya. Yang keempat apa? Ilmu itu adalah imannya amal. Jadi kita ini amal kita. Nanti kalian menolong kita nanti di akhirat itu bukan harta, bukan keluarga, bukan teman. Siapa yang menolong kamu? Amal kamu. Amal baik dan ya, amal baiknya nanti kamu dapat pahala yang ganjaran yang baik. Yang amal buruk ya buruk lagi. Nah, amal itu ditentukan dengan ilmu. Maka itu kamu kalau melakukan sesuatu yang diperintah Allah atau nanti kamu harus berdasarkan perintah Allah. Apalagi ibadah yang sifatnya seperti sholat, ya kita harus sesuai dengan Rasulullah. Rasul gimana sholatnya, Rasul itu gimana puasa, kita ikuti. Jadi segala suatu amal itu kamu harus tahu ilmunya. Kalau cek bahasa Sunda, cek iya, nah jangan. Kalau cek juga harus kuat. Dan apa? Dari Al-Quran dan hadis. Itu yang kamu kuatkan dari sekarang. Kamu kalau mau sesuatu, mau ibadah, kamu harus tahu, oh, kenapa saya harus sedekah? Apa ya? Ada apa ini ada contoh dari Rasul? Cari dalilnya, baik itu Al-Qurannya atau hadisnya. Kenapa saya zakat? Kenapa saya puasa? Kenapa harus sholat? Kenapa harus berbakti kepada orang tua? Nah, itu kamu harus tahu ilmunya supaya kamu nanti tidak cuma-cuma melakukan sesuatu perbuatan. Dia harus sesuai dengan
perintah Allah dan Rasulnya. Itu kalau sekarang mungkin karena Allah itu maha gaib dan Rasulullah sekarang sudah posisi sudah tidak ada, kita kemana larinya? Ya kita berdasarkan kepada sekarang masih ada warisan Nabi yaitu Al-Quran dan hadis. Siapa? Kan saya mah terbiasa sama Quran nanti Pak. Bola abi ngartikeun ya, orang kita ada. Tadi itu ya kan guru atau ulama. Nah itulah kita selalu berkomunikasi dengan beliau supaya kita tidak salah melangkah. Yang keempat apa? Dalil perintah menuntut ilmu. Ini udah jelas ya, kamu udah tahu mungkin studi SMP ya udah terangkat sedikit ya. Taubah ayat 122. Wa ma kana mu'minuna liyanfiru kafah falau la tafaridu min kulli fariqatin min ta'ifah yatafaqahu fid din wa yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Yang artinya dan tidak ada sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Karena sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi kalau nanti tidak semua ikut perang, ya ada sebagian orang yang mencari. Nah, itu mungkin ya salah satunya. Sekarang masuk kita ke 5 etika dalam menuntut ilmu. Tadi Bapak sebutkan ya. Pertama apa? Meluruskan niat. Ya, jadi kita harus kuatkan sekarang niat kita untuk bahwa kita mencari ilmu untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kalian harus sekarang luruskan niat. Kedua apa? Nah ini bersikap hormat terhadap guru. Ya untuk kali ini kita untuk sekarang ini untuk praktek kita jarang ketemu ya mungkinnya salah satunya Bapak harapkan ya pun kita PJJ terus kami dalam bahasa ini Bapak udah senang juga ya dia sudah menyempatkan mau mengorbankan secara materi ya maulah ikut Google Meet ini salah satu adalah hormat kamu pada guru ya kamu tidak namanya itu nyepelekeun lah di bahasa orang nama sudah nama nyepelekeun jika kamu tetap selalu hormati salah satu sikap kamu hormat pada guru juga. Yang kedua apa? Awali dan akhiri begitu dengan tadi kita sudah ya pada ayat tapi kita akhiri dengan baca majelis taklim. Nah ini ya mungkin ilmu ya dimana kerap pada Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu kullu kalamin aw amrin di balillah yaqta'u bi dzikrillah wa aqta'u. Yang artinya dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda setiap perkataan atau perkara yang mempunyai nilai kebaikan tetapi tidak dibuka dengan menyebut nama Allah maka terputus berkahnya. Nah itu ya. Jadi sekarang maupun apakah mereka kebaikan mau mengaji, mau sedekah, mau apa saja kamu harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kamu makan, mau minum, mau belajar, mau kemana pun sifatnya baik, kamu awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim supaya apa yang kamu lakukan itu akan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu doa untuk beli topik ilmu adalah yaitu ini ada doanya ya. Doa yang dibaca setelah untuk ilmu nanti kamu nanti amalkan. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Mungkin ada yang sudah tinabah. Mungkin ada yang sudah tahu ya. Silakan kalian amalkan setiap kalian mau belajar ilmu. Jadi doanya tadi Robi zidni ilman wa sufi fahman wa salli minas sohib anak ya. Kalau tadi videonya tadi kan Robi billahi roba wa bismillahirrahmanirrahim. Apalagi Robi zidni ilman wa sufi fahman ya sama ya. Redaksinya sama. Berarti sana kalian mulai untuk ilmu. Nah itu mungkin sekarang carilah doa-doa yang sudah dijelaskan, hafalkan yang baiknya. Nah, sekarang kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Ya satu penuhi etika yang tadi. Hindari perbuatan maksiat, harus cari ilmu, tolong ya. Salah satu, kalau kalian suka, kenapa sih saya kalau ngapalin teh
Lewet banget, loading lama, apalagi susah banget Pak. Ini salah satunya ini, hindari perbuatan maksiat. Tapi kamu sekarang sudah menginjak umur kamu sudah dewasa, sudah tahu anu mencerang-mencerang. Kalau laki-laki ya, tahu mencerang-mencerang. Perempuan juga sama. Kalau itu dikurangi maksiat itu ya, yaitu bercinah mata ya, itu salah satu ya, bisa mengurangi daya pikir kamu, mengurangi ya. Jadi kamu tidak fokus kepada sesuatu yang kamu apalkan. Jadi ngerti kayak tahu gitu kalau kamu tinggal atau sering dilihat. Yang ketiga apa? Mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Nah, ini wartawan. Kalau kamu sudah tahu ilmu, bahwa sholat itu wajib, ya kamu mau tidak mau harus dilaksanakan, ya. Tapi kalau kamu tidak mengamalkannya, dosanya dua. Satu karena ilmunya, satu karena tidak melaksanakannya. Itu ya resiko yang sudah punya, yang tahu ilmu. Yang keempat, memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak mudah putus asa. Tadi tiga tadi. Yang kelima, mau mengerjakan kepada orang lain. Nah, nanti kalau kamu sudah, saya merasa sanggup nih untuk mengajar, saya ajarinlah anak-anak saya, ya teman-teman saya, mungkin kalau kamu nanti lari kayak saya bapak begini, mungkin sebagai guru ya kamu harus mau mengajarkan ya ilmu-ilmu yang kamu dapatkan waktu pembelajaran itu. Yang keenam, pelajari biografi orang-orang yang ternama dan buku kamu sekarang. Cari buku-buku mana itu narasumber ya, rujukanlah. Dalam itu banyak, ada Imam Syafi'i, ada fikih Imam Syafi'i, ya, banyak lah buku-buku tentang keislaman. Boleh kamu nanti kalau sudah tatap muka atau sekarang boleh kamu main ke perpustakaan sekolah manfaat karena udah lengkap buku-bukunya ya, baik itu buku agama, buku umum, buku sejarah, buku boleh banyak lah. Silakan berhenti main ke perpustakaan sekolah supaya menambah keilmuan kamu, tidak hanya didapat dari guru saja. Itu ya. Yang ketujuh, hikmahnya menuntut ilmu ya, menjadi orang yang takut hanya kepada Allah, memudahkan jalan surga ya. Terus di sini pahala ilmu yang diajarkan akan mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Ini ya, karena nanti kalau kalian sudah meninggal, anakku, kita ini tidak hanya bukan harta yang kita bawa, bukan gelar atau jabatan itu, tapi yang kita bawa adalah tiga ya. Tapi yang masih mengocor atau yang masih mengalir kepada diri kita kalau kita sudah meninggal itu ada tiga. Yang satu, ilmu yang bermanfaat. Tempat, kalau kita punya harta, sedekah jariah. Yang kalau punya anak, anak yang soleh. Itulah yang tiga itu yang selalu nanti mengalir halanya. Mudah-mudahan ya, dan juga ya kalau Bapak mungkinnya harapan dari kamu mulai jadi anak-anak yang soleh, bisa mendoakan Bapak nanti kalau Bapak sudah wafat dalam kubur, ya doakan Bapak ya supaya Bapak nanti bisa selamat misalnya. Ini ya salah satu. Jadi ilmu itu suatu ilmu yang bermanfaat. Nah itu anak-anakku, mungkin penjelasan dari Bapak materinya. Ya silakan nanti dibaca aja sendirilah ya. Yang sebatas sedikit dari Bapak gambarannya. Nah sekarang boleh buka lagi kameranya. Silakan dibuka lagi speaker dan kameranya. Ya, gimana Rizka, Suparti, ada yang ditanyakan masalah ilmu? Siti Nurhasana, Yunita Ragil, gimana yang ditanyakan nggak? Silakan Bapak kasih waktu dalam kita tutup.
Google Meet-nya. Yang ditanyakan nggak masalah ilmu? Udah. Bapak minta dari setiap perwakilan kelas IPS 3 1, IPS 4 1, IPS 5 1. Silakan untuk bertanya perwakilannya. Silakan dari IPS 3, Rahyan Kausar. Dari IPS 5, Valina Cindy. Silakan bertanya satu pertanyaan. Gemma, silakan Gemma. Ya, silakan. Yang mau bertanya. Dari P3 siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya dari Raihan dari kelas IPS 3. Ya, Yang bertanya, ya. derajat seorang berilmu di mata Allah itu kayak gimana sih, Pak? Ya. Jadi maksudnya derajat. Ya tadi kan derajatnya kedudukan PH nanti kalau orang yang berilmu, coba dia sekarang lihat di dalam kehidupan sehari-hari lah kalau di masyarakat. Orang yang berilmu menurut itu gimana derajatnya? Dihargai atau tidak? Tapi kan Kak, kalau misalnya tuh mencari ilmu itu kan sambil mencari keberkahan, kan sedangkan keberkahan itu dengan kata ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, apakah akan mendapatkan keberkahan itu enggak? Ya itu ya benar. Jadi selain dari kunci dari kita itu ikhlas ya. Ikhlas nomor satu. Nanti ujung-ujungnya sulit ya Pak ikhlas itu. Ya itu kita proses ya. Itu mungkin awalnya kita tidak ikhlas dulu, males, bosan, jenuh. Tapi kalau kita mulai belajar ikhlas, itu akan terkubur. Ya, nah, itu akan menjadi keberkahan buat lihat sendiri. Ya, kita harus belajar sendiri. Masih belajar juga untuk arah ke sana. Karena tadi Rehan bilang keikhlasan itu. Karena ikhlas itu gampang diucap, tapi untuk praktek sehari juga diamalkan itu susah. Tapi kita harus berusaha ke sana. Ya, supaya nanti berkahnya kita capai. Ya, benar tadi kita perlu dengan keikhlasan. Cukup Rehan? Ya cukup. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan yang dari IPS 4, dari IPS 5, dua pertanyaan lagi. Halo, masih dengan suara Bapak? Ya, Suparti silakan. Pak, kalau ya, misalnya orang yang yang pintar gitu, tapi nggak mau ngebagi ilmunya kayak pelit gitu, tetap dapat pahala nggak Pak? Itu tuh berkah nggak buat dia? Ya itulah, ya. Dari sekarang ya, kalau orang yang pintar tidak mau berbagi, tidak berkah ilmunya. Salahnya Bapak rasakan kalau kita ilmu itu seperti semuanya. Ilmu itu beda dengan kita punya harta. Kalau harta kita bagi-bagi, ya mungkin bisa habis ya. Tapi nggak begitu. Kata juga kalau kita punya sodako, malah tambah banyak. Tapi ilmu juga sama begitu. Kalau ilmu tidak dibagikan sama orang lain, ya hilang sendiri. Apalagi pelit kita sama orang lain. Ya, tapi kalau kita berbagi itu bertambah. Tapi cuma awal seperti kalau ilmu itu, kalau dalam kita berbagi ilmu, contoh nih matematika nih, ada anak bertanya sama Suparti, berarti gimana? Jangan dikasih jawabannya, ya. Kalau kasih jawaban, kasih soal yang lain, supaya dia berpikir. Kalau bahasa sekarang apa namanya itu? Caranya apa itu kalau gitu? Nyontek, ya. Jangan dikasih, kasihan ke temennya. Tapi Suparti itu pintarnya lira sendiri, yang lainnya bodoh.
Karena dia tidak berpikir, hanya memindahkan tulisan Suparti saja, hasil itu Suparti aja. Itu tidak boleh ya. Jadi kalau bagi ilmu, itu yang sifatnya itu tolong dikasih jalannya saja. Jalannya, caranya gimana supaya orang itu tahu. Jangan dikasih instannya, jangan dikasih hasilnya, jangan. Kalau ada teman bertanya pada sesuatu yang bertanya masalah yang kurang mengerti itu yang seperti apa ya, supaya nanti teman-teman kamu pintar semua. Jadi yang pintar itu cuma tidak hanya satu orang saja di kelas itu, tapi semua pada bisa. Ini Bapak harapkan. Ya. Jadi silakan yang lain satu lagi. Dari PS5 belum ya? Halo? Silakan dari PS5 atau halo? Ya, suara Bapak? Halo? Kok diam? Cukup aja? Dua aja pertanyaannya? Halo? Kok pada diem? Ya, Gema, silakan Gema. Ayo, yang ditutup lagi Gema. Bapak pengen dengar suara kamu Gema. Gema. Iqbal, silakan Iqbal. Iqbal, Gema, silakan. Halo, masih ada di lapor? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Iya. kalau kita tidak mempelajari ilmu, Iya. dampak dari kehidupan kita apa Pak? Kalau kita tidak mencari ilmu, dampak buat kita, ya kita nanti akan mengalami kebodohan. Kalau orang yang bodoh, ya koma dampaknya nanti. Ya mungkin kalau kitanya tidak kreatif atau tidak, ya nanti kita akan terbilas. Apalagi zaman sekarang mah, ya kalau kita tidak punya ilmu, kita udah tidak apa-apa. Persaingan hidup sekarang semakin ketat ya. Jangankan sekarang keluaran SMA, sarjana pun sekarang sudah susah untuk mencari kerja. Apalagi yang keluaran SMA, apalagi SD, apalagi tidak sekolah. Ya nanti dampaknya nanti di kehidupan sehari-harinya ya lihat aja sama kamu gimana orang yang tidak berilmu. Ya paling kalau pekerjaan ya paling untungnya sesuatu tangan remeh gitu. Ya paling nanti bagian buruh, ya bagian yang keras-keras, kerja yang kerja keras. Kan kita pengennya nanti di masa depan pengen yang ya kita enak lah, nggak terlalu capek, yang maksudnya dipandang oleh orang-orang kita punya derajat. Coba kan kalau kamu lihat, kalau orang yang berilmu kan kalau kamu sekarang ketemu sama dokter contohnya, atau siapa aja kan kita menyambutnya beda kan? Ya. Oh, selamat siang Pak, gimana Bapak itu kan? Tapi buat yang tidak berilmu soalnya, kalau siapa mana kan yuk, kalau mana kan itu kan, sekarang pemulung kan, baik dari dimarah-marahin, ada kan dia, nah, itulah mungkin sudah ada di masyarakat pun sudah ada perbedaannya. Tapi kita nggak boleh gitu ya. Kita semua di depan Allah manusia itu sama, ya. Tapi itu sebab akibat ya. Oleh orang yang berilmu dan tidak berilmu. Tapi itu pun kalau berilmunya yang berakhlak ya. Tapi sekarang kalau berilmu tapi kalau akhlaknya tidak baik, ya ada orang pintar tapi dia korupsi, dan dia seorang pejabat tapi dia korupsi kan tetap ya jatuh harga dirinya kan. Jadi kamu sudah lihat tayangan TV orang-orang pejabat yang dulu dieluk-elukan,
dibangga-banggakan, tapi tahu-taunya dia berbuat tidak baik, akhirnya dia jatuh. Nah, itulah itu gambarannya. Jadi itu bagi orang yang berilmu, yang mau mengamalkan, yang punya akhlak yang baik juga. Terima kasih banyak, Pak. Ya selain ilmu dan akhlak, itu yang kamu harus. Oke. Ya, Pak. Makasih banyak. Nah itu ya, mungkin dari Bapak cukup ya, 3 pertanyaan. Nah untuk tugas untuk sekarang ya, tolong sekarang kamu ini halaman berapa nih? Di halaman ini nih. Penilaian keterampilan. Halaman kerjakan nanti kamu. Ini semua punya buku paketnya enggak? Halo? Enggak, Pak. Paket enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak? Pak. Nggak ada, Pak. Ya. Jadi tugasnya nanti nanti Bapak catat ya. Halaman 81 ya. Dari halaman ini. Dari halaman 81 83 ya. Ya sampai halaman 83. Sampai halaman 84. Ya, jadi halaman 79 sampai halaman 84 tugasnya itu tulis di buku PAI. Ya. Nanti gimana pelaporannya? Pelaporannya nanti biasa perwakilan dari kamu ya. Ya semuanya ya, perwakilan aja. Nanti kalau tapi kamu minta izin dulu ke sekolah. Pak, boleh saya mengumpulkan buku tugas PAI gitu ya. Jadi kalau dibolehkan, silakan kamu nanti tugasnya kalau sudah selesai simpan di meja Bapak. Ya, simpan di meja Bapak, biasa kamu simpan, nanti Bapak akan periksa di Senin depan. Ya, di Senin depan kumpulkan perwakilan dari 10 IPS 3, IPS 4, dan IPS 5, buku PAI-nya, simpan di meja Bapak. Nah, nanti kalau sudah selesai, nanti Bapak informasikan lagi, supaya bukunya diambil lagi. Tapi kamu minta izin dulu ke sekolah ya, apa boleh atau tidaknya. Kalau dibolehkan, silakan. Tapi kalau belum boleh, ya nanti aja lah. Nanti kita kan akan di semester ya, pertengahan semester, bulan Maret, nah itu kamu harus sudah selesai. Ya, nanti bisa lewat WA, dicaplikan ke Bapak tugasnya, ya, atau kamu simpan di meja tulis saja. Coba ya Bapak tanya ke pelajaran yang lain, boleh nggak kemarin? Udah boleh nggak? Boleh ngumpulin lagi nggak? Halo? Yang lain boleh mengumpulkan nggak? Pelajaran lain? Ada yang sudah mengumpulkan ke sekolah nggak? Belum, Pak. Belum ada yang ngumpulin ya? Ya udah nanti aja lah kita. Kalau belum nanti aja mid semester ya. Atau boleh di WA-kan lah, diaplikan aja lah. Kalau sudah selesai nanti di buku PAI-nya difotokan, lalu ke Bapak kirimkan biasa. Tapi di grup ya, jangan per individu, banyak banget di Bapaknya. Di grup aja lah, di grup kelas kalau sudah selesai. Di buku PAI, ya, itu mungkin gitu. Iya. Ya itu aja dari Bapak ya. Sekarang sudah jam masuk ke pelajaran yang lain. 3 menit lagi. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kamu semua. Mohon maaf Bapak atas kesalahan Bapak ya. Bapak tunggu yang belum hafalan ya, hafalan surat. Bapak kasih waktu sampai akhir mid semester ya, pertengahan Maret. Kamu sudah mengumpulkan tugas hafalannya. Ya kalau nggak bisa 5, 4 ya 1 atau 2 lah. Minimal 2. Ya kalau 1 itu masih di bawah nilai, bawah ketuntasan. Kalau 2 tuntas. Nilai ini itu 70. Kalau 3 80. Kalau 4 90 ya. Kalau nggak sanggup semuanya 2 atau 3 atau 4 ya. Dari Bapak sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, rap sedayana. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di share anaknya, materinya Bapak sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggris gitu.